dan buat saya disebut sebagai. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Gadan Ela Widya Sanipar dari kelas 9. Pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi tentang bakteri. Sebelum memulai, kita harus mengetahui apa itu bakteri. Bakteri adalah organisme kecil yang lebih besar daripada virus yang membuat perbedaan antara bakteri dan virus. Yang pertama ada sejarah bakteri. Bakteri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1675 di Belanda. Ia menyebutnya dengan sebutan animalcules atau binatang-binatang kecil. Dan istilah bakteri ditemukan oleh Christian Gottfried dengan sebutan bakterion atau disebut batang kecil. Yang kedua ada struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri dari 9, yaitu kapsul, dinding sel, membran sel, plasma, sitoplasma, ribosom, pili, flagel, nukleoid, dan juga plasmid. Yang ketiga, pembagian bakteri berdasarkan flagela. Pembagian bakteri berdasarkan flagela ada 5. Yang pertama atrik, tidak mempunyai flagela. Yang kedua ada monotrik, hanya mempunyai satu flagela di salah satu ujungnya. Yang ketiga ada lophotrik, yang memiliki sejumlah flagela di salah satu ujungnya. Amfitrik mempunyai sejumlah flagela di kedua ujungnya. Dan yang terakhir ada peritrik, mempunyai banyak flagela yang menutupi tubuh bakteri. Yang keempat ada ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri ada 5. Yang pertama terdiri dari uniseluler atau hanya satu sel. Yang kedua memiliki dinding sel. Yang ketiga berukuran sangat kecil sekitar 0,1 sampai 1 mikrometer. Yang keempat memiliki banyak bentuk seperti bulat, batang, dan juga spiral. Yang kelima tidak memiliki membran inti. Yang kelima, cara berkembang biak bakteri. Cara berkembang biak bakteri ada 4, yang 3 merupakan seksual dan 1 adalah aseksual. Seperti yang pertama dari seksual ada konjugasi, transduksi, transformasi, dan aseksual adalah seksual tersendiri. Yang pertama konjugasi, pemindahan DNA secara langsung dari kedua bakteri atau kontak langsung dari kedua bakteri. Yang kedua atau B, pemindahan DNA yang dibantu oleh bakteriofag. Pada cara berkembang biak bakteri yang ini, bakteri menggunakan bakteriofag sebagai perantara DNA mereka. Yang ketiga ada transformasi, merupakan pemindahan DNA dari bakteri satu ke bakteri yang lain tanpa adanya kontak langsung atau perantara. Yang terakhir ada seksual, bakteri membelah DNA-nya sendiri. Yang keenam ada peran bakteri. Peran bakteri yang menguntungkan seperti E. coli. Yang pertama ada E. coli, bakteri yang membantu sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang kedua ada Bacillus